Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian melihat seandainya di depan pintu salah seorang dari kalian itu ada sungai yang mengalir. Kemudian salah seorang di antara kalian itu mandi di dalam sungai tersebut kira-kira sebanyak 5 kali. Maka pertanyaannya, hal yang pemindaran syai'un, kira-kira eh, daron itu kotoran atau kira-kira daki orang tersebut ya masih ada atau tidak, bersisa atau tidak seandainya orang tersebut mandi 5 kali di dalam sungai tersebut. Metode dialog tanya jawab. Nah, maka hadis yang disertakan sebagai penguat daripada metode ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wa arda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aitum what do you see, gitu ya kalau Indonesia ya, what do you see, gitu ya. Ara'aitum, apa pendapatmu, ya, apa pendapatmu. Jadi sudah ditanyakan apa pendapatmu. Lau anna nahran bi babi ahadikum, jika ada sebuah sungai yang terletak di depan rumahmu, yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin, lalu salah satu di antaramu ini tiap hari mandi 5 kali. Al yabqa min daranihi syai'. Coba pikirkan nih, apa pendapatmu? What do you see? Ya, kira-kira kalau seorang di antara kamu nih rajin mandi 5 kali sehari, apa dampaknya? Apa coba? Bersih, Wangi, bersih, kinclong. Apakah masih butek? Enggak dong. Nah, daron ini yang menjadikan butek itu, daki ya, kotoran. Hal yang komendaka mendaki ini. Tahu daron. Ya, berarti layak komendaron Ustaz. Nah, itu kan ada proses memancing untuk berpikir begitu kan. Coba 5 kali loh dibasuh tiap hari, ya kan? Kotorannya, dakinya masih ada nggak? La layak komendaron Ustaz. Nggak ada ya Nabi. Qala dzalika fadzalika matsalus shalawatil khams yamhullahu bihinnal khotoya. Itulah perumpamaan sholat yang 5 waktu itu bagaikan air sungai yang menghilangkan kotoran-kotoran daki-daki dari tubuh. Allah menghapuskan dengan 5 sholawat, dengan 5 sholat itu al-khotoya, yaitu kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan oleh kita, ya. Masya Allah. Jadi inilah Nabi juga pandai. Kalau dalam ini bagian dalam ilmu mantik itu premis ya. Bukan ya, ini belum premis, bukan ya. Premis mayor, premis minornya belum ya. Belum. Ini hanya tasbih saja ya. Tasbih saja. Mendekatkan. Coba tasbih itu apa gunanya? Tasbih itu gunanya apa? Apakah hanya sekedar keindahan saja atau apa yang lebih luasnya? Ya, tasbih itu, dan itu macam-macam kan, ada tasbih dini, tasbih ini, tasbih itu, coba itu. Jadi dengan bentuk yang bermacam-macam itu apa? Tasbih atau perumpamaan itu dalam bahasa minaswar al-bayani, artinya bagian dari pembahasan ilmu bayat. Tasbih secara bahasa maknanya ya bagaimana memperumpamakan antara satu dengan yang lain, di mana tujuannya
bil makna disami. Tujuan daripada tasbih adalah ditakdir bil makna disami untuk mendekatkan makna pada orang yang diajak bicara. Kemudian kalau dalam balaghah kita, balaghah wajibah itu sangat sederhana, maka pembagiannya juga hanya berdasarkan wabusannya saja. Jadi ada mursal, fasol, ini masih tidak. Hanya terkait dengan wajibnya. Kalau misalkan ada adatnya namanya mursal, kalau tidak ada adatnya namanya Muaqqat. kalau ada wajib sabarnya namanya mufassal, kalau tidak ada wajib sabarnya namanya ismal. Kalau tidak ada adat dan wajib sabarnya itu lebih dari itu, misalkan tasbih berdasarkan banyak atau sedikitnya wajib sabar, itu nanti masuk dalam kategori tasbih tamsil dan ghairu tamsil. Tasbih yang banyak disebutkan dalam Al-Quran itu yang adalah tasbih tamsil. Kemudian kalau di buku-buku balaghah lain yang tingkatannya lebih tinggi, itu dilihat juga berdasarkan musabbah dan musabbahnya. Seperti misalkan ini kan ada di keterangan وفي هذا الحديث الشريف الأمور التعليمية إلى جانب طريقة الإخوان التمثيل للمحكوم بالمخصوص. Jadi tasbih dilihat dari musabbah dan musabbahnya, itu nanti ada yang maksus bil maksus, maksus bil makul, makul bil maksus, bahkan nanti ada yang disebut dengan tasbih wahmi dan tasbih khayali. Kalau di sini itu makul bil maksus. Tadi kan sholat 5 waktu yang dapat membersihkan kotoran itu kan makul. Ada nggak apa wujudnya? Kita nggak tahu. Hanya bisa dipahami dengan akal. Sesuatu yang makul, sholat itu bisa membersihkan. Dengan mandi tadi ya? Iya. Maka kemudian ditasbihkan, ditamsilkan dengan sesuatu yang maksus, yang makul dibawa ke yang maksus. Kalau tadi orang mandi 5 kali di kali atau di sungai itu sesuatu yang maksus. Kalau maksus kan berarti wujudnya ada. Jadi kalau kita bingung, masa iya sih sholat itu bisa membersihkan dosa, itu kan makul, ditasbihkan dengan sesuatu yang maksus. Ya perumpamaannya seperti orang yang mandi 5 kali. Jadi di sini hasil takribul maknanya bahwa memang tujuannya adalah mendekatkan makna pada orang yang mendengarnya. Itu makul bil maksus. Nanti ada makul bil makna juga ada. Yang lebih ini lagi nanti ada tasbih wahmi. Tasbih wahmi wahm. Jadi sebetulnya wujudnya ada, tapi kita nggak bisa membayangkan seperti apa. Beda dengan khayali. Itu yang di Quran. Yang tolbuha menara khusus syaitan itu kan tentang buah zakrum ya. Jadi buah zakrum itu katanya kepala buah ini seperti kepala setan Iblis. Pertanyaannya siapa yang pernah melihat apa setan dalam wujud yang asli? Itu khayal itu waham. Jadi kita hanya bisa membayangkan, tapi kemudian hakikatnya wallahu a'lam. Karena kita nggak pernah melihat kepala setan itu. Seandainya kepala setan ditampakkan, maka ini menjadi sesuatu yang maksus. Begitu sesuatu yang maksus. Kalau khayali nanti bedanya, walaupun ini berdasarkan imajinasi, tapi masih bisa kita visualisasikan. Contohnya misalkan yang tasbih masalul ladzina humil tawrata tsumma lam yahmiluha kama himari yahmilu asfar. Itu kan para pendeta Yahudi yang hafal Taurat apa segala macam, paham isinya tapi kemudian tidak mengamalkannya, itu kan ditasbihkan seperti keledai yang membawa asfar, buku yang sama berat di atas ujungnya. Ada nggak kira-kira manfaat dari hal tersebut bagi keledai? Nggak ada. Kira-kira sama apa orang Yahudi juga apa tidak mendapatkan manfaat dari Taurat yang dipelajari dan dihafalkan, seperti keledai yang tidak mendapat manfaat dari buku
yang yang dipandut. Ini kan apa khoyali. Realitanya maksudnya ada nggak? Masih bisa dibayangkan tuh khoyali. Tapi kalau yang wahmi itu karena nggak ada informasinya, nggak ada yang pernah lihat. bentuknya seperti apa ya? Ternyata Tapi kalau di kemudian hari ada, contohnya dulu itu nggak ada kayak Iron Man yang main begini. Tapi nanti di kemudian hari itu ada yang iya berarti tidak menjadi wahmi lagi. Bukan waham lagi, terhapus. Jadi sudah maksud dan yang lain. Jelas ya, tasbih itu litakrib ilal fahmi, untuk mendekatkan kepada pemahaman. Nah, sekarang kalau bentuk-bentuk setan, ada kuntilanak, ada genderuwo, ada tuyul. Ya, itu apa? Hah? Itu khoyali atau wahmi? Karena hakikatnya membawa. Terus mohon maaf, ada gambar para aulia, gambar 9 gitu kan? Nah, itu berdasarkan apa itu menggambarkannya? Sunan Gunung Jati begini, atau termasuk Syekh Abdul Qadir. Waktu itu teknologi itu sudah ada belum ya? Teknologi gambar itu sudah ada belum ya? Tapi kan kalau hadis Nabi yang melaknat orang musawwir apa itu kan berarti kan budaya gambar kan sudah ada. Sudah ada dari dulu ya. Memahat kan sudah ada kan? Mahat, patung ya. Makanya coba ditelusuri teknologi gambar itu sudah sampai mana pada zaman Wali Songo itu 1500-an ya? 1400, 1500. Iya kan? Ya. Nah itu sudah sejauh mana coba teknologi? Nah sekarang yang beredar itu kan seperti itu. Itu apa itu? Khoyali atau apa? Nah, ya kan? Jadi ini pertanyaan ya kira-kira kritisnya begitu gitu ya. Nah, tadi ini berharga tasbih itu yang dalam Al-Balaghatul Wadihah hanya terbatas kepada adawatu tasbih, al-musabbah wal musabbabi wa jusibah wa adatut tasbih. Kalau ini nggak ada namanya ini, kalau ini kalau komplit ini, kalau hanya dua musabbih ada tasbih balik gitu kan. Tapi kalau ini berdasarkan apa tadi itu? Musabahnya. Oh, yang ada tuh hanya wajusibah dan adatut tasbih di Balaghah Wadihah itu ya. Tidak dibahas tentang musababi. Nah, kalau di buku-buku yang lain seperti disebutkan ini ada at-tamtsilul lil ma'qul bil mahsus. Kaitannya dengan at-tarbiyatul pelajaran at-tarbiyah kita itu adalah salah satu kaidah min qawaidit tarbiyah, yakni minal ma'qul ilal mahsus. Ada juga minal mahsus ilal ma'qul kalau di tarbiyah. Kita bermula ya minal mahsus ilal ma'qul. Mengajarkan hitungan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Anak-anak usia berapa kan? Usia RA gitu. 1 itu binatang apa? Mana binatangnya? Ya. Imajinasi. Kalau ayam tahu. Ada ya. Kucing Tahu. Ya. Ya, bebek tahu. Udah tahu kan anak segitu. Tapi 1 itu tahu nggak binatangnya? Kan masih majhul. Abstrak. Maka dari abstrak ini ditarik supaya menjadi maklum, real. Supaya real, maka 1 bakwan. Iya. Ini 1 bakwan. Binatangnya mana? Bakwan. Satunya dilekatkan di bakwan. 1 lontong. Buras lontong. Buras namanya. Iya. Ya. 1 risol. Kalau 1 risol ditambah 1 bakwan ditambah 1 lontong. Benar. Iya benar tuh. Jadi sama dengan
Kenyang. Nah, pinter memang. Pinter Bu Guru. Nah, sekarang kita kejar. Berapa kenyang? Ah, Kenyang itu apa loh? Maju loh. Abstrak kan? Kenyang itu, ya kan? Gak bisa. nggak bisa ditentukan. Gak bisa, ya kan? Nah, jadi kaitannya minal majmu' ilal ma'lum, ya, itu sama halnya juga ini minal makul, bisa tamsilu lil makul bil maksus. Kalau Nabi langsung menyebutkan fungsi dari sholat 5 waktu adalah untuk membersihkan dosa, ini anak kecil atau orang dewasa nih yang Nabi ini kan? Orang dewasa dong para sahabat, ya kan? Bukan anak kecil kan? Akil. Loh, kenapa? Ya pertanyaannya, kenapa diberi ini? Coba, mengapa nih? Padahal akil. Kalau tadi anak kecil kan? Coba kira-kira apa? Padahal akil. Kok dikasih makul bil maksus? Coba, kenapa? يزداد الشيء المتحدث عنه وضوحا في نفس المتعلم. Jadi kira-kira agar apa yang sudah tergambar di benak para sahabat itu menjadi lebih jelas lagi dan tidak ada wasana. Wajib tamsil annal mar'a kama yatadannasu bil aqdari al mahsusati fi badanihi. Tamsil sabar, tamsil wajib sabar ya. Bahwasanya seseorang ketika badannya Maaf ya. dengan hal-hal yang berbasis orang dan yang lainnya itu bisa dibersihkan dengan air yang bersih yang banyak. Nah, kita kebetulan sholat 5 waktu yang bisa membersihkan dosa dan kesalahan seorang hamba dari kotoran-kotoran yang bersifat mengotori hati. Ya, jadi kembali, baginda Nabi kan mengajarkan bukan anak-anak TK, ini para sahabat. Padahal mereka itu sudah apa namanya matang akalnya itu kan. Nah, maka Nabi menggunakan tasbih atau tamsil ini, di mana wajus ini wajusibihnya adalah annal mar'a kama yatadannasu bil aqzaril mahsusa fi badani wa thiyabi wa yutahhiruhu minhu al-ma'ul katsirun nati fakadzalika sholawatul khamsu tutahhirul 'abda min aqzaril dzunub wal khotoya. Mereka tahu kalau untuk membersihkan badan dari debu, ya kan, dari padang pasir apa semua berdebu sebagainya, dibasuh dengan air. Nah, didekatkanlah mandi dengan air itu menghilangkan debu, kotoran, daki dan seterusnya. Demikian pula sholat kalau dilakukan oleh seorang maka ibarat air, maka sholat itu menghilangkan debu, kotoran dan seterusnya, dosa, khilaf dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan al-ma'qul bil mahsus, at-tamsilu bil ma'qul bil mahsus. Makul kan, masuk akal kan, air menghilangkan kotoran itu kan makul. Tapi kalau langsung sholat itu dia belum makul itu ya. Oh, sholat itu makul, air itu mahsus ya. Air itu dirasakan kan oleh kita, dirasakan. Air itu rasanya tuh ya ketika mandi kan dingin, segar, bersih, nyaman gitu kan. Kalau orang mandi itu menyebabkan kita merasa bersih, nyaman, segar kan gitu. Karena
hal-hal yang menempel tadi itu bau, apalagi ya yang kotor itu udah hilang. Nah itu kan maksus dirasakan itu. Nah itu lalu didekatkan untuk yang makul, yaitu sholat. Tadinya mungkin ghairu makul tadinya, tapi dengan maksus dimulai maka jadi makul. Ketika kita juga mengajarkan materi-materi, cobalah kita gunakan metode ini, yaitu tamsil bil tamsil apa tadi? Makul bil maksud. Kalau buli coba gimana? Karohayatun mengajarkan buli, mengajarkan buli. Apa namanya? Mengarahkan anak supaya Tidak melakukan. membuli itu memahamkan buli itu bagaimana coba? Dengan cara Memberi pemahaman. tamsil lil makul bil maksud, coba. Ya, Ya, beli apa? Memahamkan apa sih buli itu? Kan nggak tahu anak tuh buli. Ya, apa sih? Nah, itu kan buli. Ada juga Kan bule. masih- Iya, coba, ayo coba. Redaksi habis. Gimana? Apa dulu? satu waktu Bagaimana pada persaingan? Iya, Gimana? kan kenyang tadi. Tadi kenyang kali. Betul. Bagaimana pendapatmu ketika Nggak tahu, coba. Iya, iya, nggak apa-apa. Ayo, naudorobta. Ini tadi tuh yang maksus tuh mandi, yang maksus, yang makulnya Sholat. sholat, ya kan? Nah, sekarang buli makul. Nah, yang cari maksusnya bagaimana? Makul juga tersakiti. Ini Coba Juga. sebagaimana kalau pot ya atau piring yang pecah, ketika kita ingin menempelkannya pasti ada bekas terus dari omongan itu. Jadi tidak akan, walaupun Menyakiti. dapat saya memaafkan, tapi dalam hati pasti akan tetap ada. Innal quluba idza tanafa wa mudduha sibhus sujadati kaswa la yus'alu. Langsung apal tapi dia. Itu tamsil. tampil makul wal maksud? Iya. Sobru kasobiri Murun. makul. Hmm. Kemudian Murun. sobiri itu maksud. Itu banyak. Akibat satu, bahwa ditambah satu. Contoh, Nah, karena kenyang maka hilang maksudnya. Maksus jadinya. yang penting pokoknya jangan salah seperti yang menolak itu Ya. dari anak kecil. Itu Oh iya. contohnya yang salah. Lagi tidur itu masuk odri. Apa itu? Iya. Kenapa benar? Itu ada masalah ayat itu masuk odri. Yang Apa guru dengan melihat anak muridnya dia masih kecil, belum akbar pandai paham. apa berhitung ya, dia tidak bisa membedakan antara angka yang kecil dengan angka yang besar. Kemudian gurunya dia membuat tasbih tafsir gitu kan. Ini kalau ada apel, ya kan, apelnya itu dua, kemudian di sini jagung, jagungnya 4. Untuk membedakan mana yang kecil mana yang besar. Kalau kira-kira apa mana yang lebih besar? Di sini ada apel 2, kemudian jagung 4. Kata dia tetap yang besar itu adalah apel. Kenapa? Karena saya nggak suka jagung. Padahal yang benar kan jagung paling banyak. Gurunya maksudnya mau mana yang paling aina akbar. Aina tawasna. Aina tawasna. Tetap yang lebih banyak. Aku paham al-jurro. Aku paham. Di mana tuh? Aku ismin. Aku aksar. Enggak. Di anda tidak Ya kesembung ya. Ya. Contoh at-tamsilu bil apa? At-tamsilu lil maqul bil mahsus,
Itu tadi as-sabru kas-sabiri murrun fi mazaqatihi lakin awaqibahu ahla minal asad. Innal quluba idza tanafara wudduha shibhus sujadati kasruha la yush'ad. Jelas ya. Tadi itu kalau bully itu kalau sudah kamu menyakiti hati temanmu itu sudah tergores itu, walaupun nanti bisa baik lagi, cuma dia sudah ada bekasnya. bekas yang selalu diingat. Nah ya, maka janganlah menyakiti hati itu. Dan contohnya Nabi akhir ayatnya beliau tidak memiliki wajah wasi, karena ya Wasi yang membunuh paman. wasi itu tetap mau hidup ya dimaafkan, tapi dia wajib jauhkan kami dari. Kenapa? Karena kalau dia wasi itu dia terikat langsung pada peristiwa amannya, dan dia jadi dimaafkan, tapi kemudian nanti nggak ingin lihat. Membekas ya. Sampai termasuk ini. Walaupun wasi apa dia pernah berkata itu, kalau bahasa kita total kefayona, saya telah membunuh seperti manusia terbaik. Tapi di akhir ayatnya dia adalah orang yang berhasil membunuh Musailimah al-Kadzdzab. Maka dibilang total kefayona. Jadi saya pernah membunuh Hamzah, terbaik. Tapi saya juga berhasil membunuh Syarun Nas, yaitu Musailimah al-Kadzdzab. Maka dia berharap mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Ada. Ya, tapi tetap sapi nggak mau melihat. Sampai ayat-ayat. Nah, itu dampak dari peristiwa yang sangat Menyakitkan. menjauhkan ya. Itu Wahsy, seorang yang ditugaskan hidup untuk mengeksekusi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah sekalian sebuah metode yang sangat efektif sekali ya. At-Thariqatul Qawimah ini termasuk ya, metode yang sangat efektif untuk memahamkan, mendekatkan pemahaman dari seorang guru menyampaikan materi pelajarnya untuk anak-anak muridnya, yaitu dengan bil hiwar wal musa'alati ya, metode dialog, metode komunikasi. Intinya ada interaksi, ada komunikasi, ada tanya jawab, ada dialog, ada debat, ada diskusi, semuanya itu saling bertanya, ada yang menjawab, ada yang menjawab ya. Intinya bisa ditangkap ya sekalian ya, bisa ditangkap ya intinya ya. Masuk. Alhamdulillah ya. Tidak apa-apa, ini cuma ini satu hadis dulu, tapi yang penting maknanya bisa kita tangkap dari peristiwa yang kita dapatkan di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini memotivasi kita agar kita rajin sholat berjamaah. Kalau sendiri membasuh dakinya itu ya, gayung enggak, tapi kalau ini digerojokkan ini rame-rame itu Sungai. Gitu kira-kira, gitu ya Haji ya, kira-kira begitu. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan mereka yang telah membantu dan mendukung Mudzakirah ini dengan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya, Allah mencatatnya sebagai hasanat atau kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan di dunia wa dunia wal akhirah. Hajat mereka Allah kabulkan, yang sakit Allah sembuhkan, yang dalam keadaan
kesempitan Allah lapangkan, dalam keadaan kesusahan Allah bahagiakan, dikabulkan hajat dan kebutuhan para muslimin kita. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin